C. C. Kemudian kami mengundang Direktur Utama PEMA berarti ya. Baru kemudian C. C.
Hadirin yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Aceh beserta rombongan di tempat yang berbahagia ini. Cik. Hadirin yang kami sangat muliakan, berkenan kepada Bapak, Ibu, tamu undangan sekalian untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disiapkan mengingat acara akan segera kita mulai. Kami silakan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disiapkan karena acara akan segera dimulai sesaat lagi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para tamu undangan, yang kami muliakan para pemimpin bangsa, tokoh-tokoh daerah, para mitra pembangunan, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Selamat datang di acara peringatan 2 dekade Damai Aceh, sebuah momentum reflektif yang menandai 20 tahun perjalanan perdamaian di Tanah Rencong, tanah yang telah menorehkan sejarah penting bagi perdamaian Indonesia. Malam ini kita hadir bersama, bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk merayakan sebuah ikhtiar panjang dalam menjaga harmoni, persatuan, dan cita-cita membangun masa depan Aceh yang damai, adil, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Wakil Gubernur Aceh, yang kami hormati seluruh unsur Forkopimda, para duta besar negara sahabat yang berhadir, Wakil Menteri Hak Azazi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kajati Aceh, para tokoh dan putra Aceh yang pernah tergabung dalam Kabinet Republik Indonesia, serta para tokoh perdamaian Aceh. Hadirin yang berbahagia, kami juga memberikan penghormatan kepada unsur pimpinan dan anggota DPR Aceh, Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Aceh, kemudian Ketua PIA DPR Aceh, para pimpinan partai politik lokal dan nasional, para bupati dan wali kota se-Aceh, alim ulama, para cendekiawan, para guru besar dan para pimpinan universitas yang berhadir, para SKPA, para kepala instansi vertikal, para kepala SKPA, asisten sekda, staf ahli gubernur dan kepala biro, organisasi nasional dan internasional yang selalu berkontribusi untuk Aceh, serta hadirin sekalian. Selamat malam dan selamat datang di sebuah malam penuh makna yang bukan sekedar sebuah peringatan, tetapi merupakan sebuah perayaan akan harapan tentang luka yang telah dijahit oleh niat baik dan masa depan yang terus dibangun dalam kedamaian. Hadirin yang berbahagia, 2 dekade telah berlalu sejak lonceng perdamaian dipukul di Helsinki, mengakhiri satu babak panjang sejarah konflik di Tanah Rencong. Bapak dan Ibu sekalian, atas nama panitia pelaksana kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu kehormatan, tokoh-tokoh perdamaian, duta besar negara, jurnalis, para seniman, ulama, akademisi, pemerintah daerah dan pusat, serta seluruh hadirin yang telah berhadir malam ini. Mari kita buka malam bersejarah ini dengan semangat mesyuhu dan metanyo, dengan penghormatan terhadap masa lalu dan doa bagi masa depan Aceh yang damai, adil, dan bermartabat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Anugerah 2 Dekade Hari Damai Aceh 2025, Dignity, Justice, and Hope. Beri tepuk tangan untuk kita semua hadirin berbahagia. Selanjutnya hadirin berbahagia, mari sama-sama kita mulai dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh Tengku Fayad. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Selanjutnya hadirin berbahagia, mari sama-sama kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Tengku Fayad. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن خاصة في بلدنا هذا آجه وخاصة في بلدنا هذا إندونيسيا وعامة في كل بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya salawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna bibismillah wabilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pada hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dimohon tetap berdiri, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Aceh yang dipandu oleh Saudari Rini Venta Almira. Negeri Aceh nyo bermulia.
Disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami sangat muliakan, Hari Damai Aceh tentunya menjadi momentum untuk rekonsiliasi, pembangunan dan kebangkitan budaya. Namun kita juga harus memahami kisah apa yang melatar belakangi damai ini. Hadirin, berikut kita saksikan sebuah video dokumenter. Bersih kali Bi ya suami Bibi katanya. Nampak dari mukanya dia bercahaya katanya. Bi katanya, kenapa ya waktu dimandikan nggak ada keluar darah apapun katanya. Kenapa pas udah kami mau memasukkan ke ruang lab tuh katanya kok bisa keluar darah ininya loh Bi katanya kan. Nggak tahu kalian sapu kalian bersihkan aku bilang kan. Enggak Bi katanya kan, karena apa? Itu pembuktian dia, aku bilang cintanya dia sama tanah Aceh. Itu darah dia tuh sebagai saksi untuk Aceh nih, aku bilang. Bukan untuk aku istrinya, aku bilang. Kali kok ingat itu. Mawaddah dengan kode sandi Anjali. Dia berziarah ke makam suaminya yang berada dekat rumah di ujung empan Pilar Jaya, Bener Meriah. Anjali adalah mantan pasukan GAM wilayah Linge. Pada tahun 2001 lalu, dia mulai bergerilya bersama suaminya di hutan. Gerakan Aceh Merdeka yang Anjali yakini dideklarasikan pada 4 Desember 1976 oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro di Gunung Halimun Pidi. Ribuan masyarakat Aceh ikut berjuang bersamanya. GAM membentuk sayap militer dan merekrut pemuda-pemuda Aceh untuk dilatih di Libya. Selain itu, sipil GAM juga bergerak berjuang dengan cara diplomatik di luar negeri. Para pemuda yang direkrut rata-rata memiliki hubungan dengan keturunan para pejuang sebelumnya. Mereka juga tergerak hatinya melawan ketidakadilan negara. Salah satunya Ayub Abbas dengan kode sandi Abua. Karena bapak saya terlibat dalam gerakan AIM. Bapak saya Muhammad Abbas. Dan ketika itu bapak saya mulai dipanggil atau ditangkap oleh tentara Republik Indonesia. Anak-anak hubungan AIM mahu dibawa ke luar negeri untuk ikut latihan militer di Libya. Sehingga saya memang mulai perjuangan dulu dari tahun 82. Waktu itu masih disebut dengan pengacau liar Asantiro. Senada dengan Ayub Abbas, ada Tengku Amni bin Ahmad Marzuki dengan kode sandi Krani. Tanpa senjata, dia mulai terlibat dengan gerakan Aceh Merdeka pada saat kuliah Akademi Keuangan Perbankan di Medan. Akhirnya, dia meninggalkan bangku kuliah di tahun 1991 dan memutuskan berjuang meneruskan perjuangan ayahnya. Orang tua saya adalah bekas pejuang DITI. Orang tua saya menjadi pegawai negeri dan bekerja di salah satu kantor camat di Kecamatan Kuta Makmur, Buluh Belangara, Kabupaten Aceh Utara. Saya sampaikan, Mak, Abi, saya panggil orang tua laki Abi, ikhlaskan saya salah seorang anak dari ibu, dari mama,
untuk ikut berjuang bersama Tengku Hasan Ditiro. Begitu juga dengan Fadlullah dengan kode sandi OP juga punya alasan tersendiri mengapa harus bergabung dengan gerakan Aceh Merdeka. Sapaan lain Dek Fad ini terlahir dari keluarga pejuang dari nenek dan kakeknya. Bahkan orang tuanya sering membantu GAM untuk menyuplai logistik saat konflik berkecamuk. Keluarga kami ini memang keluarga perjuangan. Saya pribadi berasal dari keluarga yang kakek nenek moyang kami adalah dari dulu memang orang perjuangan. Jadi istilahnya ini adalah turun-menurun bagi kami untuk melanjutkan perjuangan ini adalah amanah. Begitu juga dengan Khairun Nisa dengan kode sandi Nisa Inong Bale. Di tahun 1999 saat masih mengenyam pendidikan menengah atas, Nisa menyatakan diri bergabung dalam barisan gerakan Aceh Merdeka. Nisa merupakan keturunan pejuang. Bahkan neneknya Tengku Nyak Itam, salah satu sahabat 4 Raja Aceh. Selain itu, Nisa memiliki alasan kuat. Dia terus menyaksikan ketidakadilan. Karena ayah itu memang adalah punya pondok Babul Mukarramah di Pedada. Di situ dulu ada gerakan Aceh Merdeka juga GPK dulu. Nah, AM itu ayah adalah ketua dari mereka lah, orang yang dituakan. Kakak itu masuk GAM itu selepas SMA. Nah, jadi itu masih kayak mana kita bilang ya, masih darah itu masih panas-panasnya ya. Ya saat itu memang itu adalah inisiatif dari hati nurani kakak ingin bergabung dengan gerakan Aceh Merdeka. Karena pada saat itu kakak mencari keadilan, bagaimana caranya seperti kisah rumah gedung itu waktu itu juga kejadian Butung Ate. Karena Butung Ate itu adalah keluarga kami, itu pakcik saya. Ini adalah Jamaluddin muda yang terpanggil dan tergerak hatinya bergabung dengan GAM karena menyaksikan serangkaian peristiwa pilu dan ketidakadilan. Akhirnya, Jamal bergabung dengan gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1999 sesudah daerah operasi militer dicabut. Sejak itulah dirinya diterima sebagai tentara gerakan Aceh Merdeka di wilayah Paseh. Mulai terafiliasi dengan Aceh Merdeka itu karena dari saya sejak SMP lah. Awalnya kita nggak mengetahui tentang ideologi itu. Gerakan Aceh Merdeka kan membuka rekrutmen secara terbuka. Kita mendaftar sebagai militer, lalu kita dididik, didoktrin di situ selama 6 bulan. Lalu kita baru dikirim ke medan tempur. Dari kalangan mahasiswa ada juga ikut bergabung dengan gerakan Aceh Merdeka, seperti Fauzan Azima dengan kode sandi Ama Gajah, memiliki darah keturunan pejuang dari Tanah Gayo. Leluhurnya Tengku Ilyas Lebe juga bagian dari pejuang yang masyhur di kalangan GAM. Ketika saya bergabung dengan GAM ini, bukan sekedar emosional atau ideologi perjuangan, tetapi dasar saya masuk ke pergerakan ini adalah literasi. Secara resmi saya bergabung pada tahun 98 ketika itu masih tinggal di Jakarta. Mereka yang tergabung dalam gerakan Aceh Merdeka memiliki latar belakang keluarga pejuang. Tak sedikit yang ikut dalam barisan GAM dilatar belakangi berbagai alasan. Dari 1976, deklarasi gerakan Aceh Merdeka, hingga perdamaian pada 2005, banyak kisah yang tak bisa dilupakan. Walau hanya menjadi kenangan, perjalanan ini menjadi sejarah kelam perang yang semestinya tidak terulang lagi. Pas kena kaki, gitu kan. Kupikir udah ini yang kena apa? Badan. Karena aku larinya nggak ada begini, langsung aja kayak gitu. Pelurunya nyasarnya begini dia ke kaki tuh. Nggak langsung ke badan. Saya pikir ini di belakang nih kan. Melangkah lagi dari situ, udah 5 meter ke belakang lagi aku lari. Udah 5 meter dari situ, ini kaki udah terasa berat. Kok bisa berat? Pegang kayak gini. Apa ini? Kok berair? Gitu kan. Kok bisa beku di sini? Ada apa ini kaki ini kayak gitu. Bukan saja terkena tembak, perempuan Parubaya ini juga mengalami keguguran.
Dinginnya dataran tinggi Gayo tak mampu membekukan pendarahan yang dialami Anjali. Hal yang sama juga dialami Nisa. Dia beruntung dibanding pasukan Inong Bale lainnya. Di tengah incaran, Nisa berhasil melahirkan anak perempuan walau sempat mengalami kesulitan melahirkan. Pun demikian, pasca melahirkan, dirinya bersama sang suami harus berpindah-pindah tempat, bergerilya hingga usia anaknya menginjak 1 tahun. Saya melahirkan itu lumayan berat. Karena kenapa? Dari jam pagi, kalau kita tuh keluar lebih pecah ketuban duluan. Jadi si kakak. Habis itu tensi saya tinggi. Tensi tinggi karena kita nggak kontrol. Sebenarnya kalau kita misalnya bukan di hutan, kita udah bisa dari pertama kan bisa kita kontrol. Jadi habis itu apa itu udah bahasanya? Ado itu apa namanya? Itu naik ke atas. Jadi si kakak ini mau meninggal di dalam. Tapi begitu saya melahirkan jam 9 malam lewat, paginya saya udah tahu di mana persembunyian saya. Saya harus lari pindah. Itu udah tercium di mana posisi saya. Saya lari lagi. Hal serupa juga dialami oleh Abua. Dirinya hampir 3 kali merenggang nyawa menemui ajal. Bukan itu saja, banyak kejadian yang menimpa guru maupun teman seperjuangannya yang tak seberuntung dirinya. Datang informasi jam 7, datang orang, kan pakai bambu, keluar orang, tentera dari Temang Badu, tertu bunga. Kenapa tak ada press teruk ke dah? Untuk tepuk ni kaget press lah. Hai, yang mana kalau buat junji yang ni, kaget bergabar tak malam. Tapi dia orang tua lagi. Berat hal, bergabar. 6 miliar. Fadlullah juga merasakan hal yang sama. Teman seperjuangannya banyak yang menjadi korban pada masa itu. Konflik adalah kesedihan dan luka yang berkepanjangan. Kalau di dalam pertempuran, saya terlibat ratusan kali. Saya pernah, anggota saya meninggal di kepangkuan saya. Kalau terlibat, kena tembak dengan pasukan saya dan meninggal, kami pergi cabut, itu udah biasa kami rasakan. Sementara itu, tokoh GAM di luar negeri mulai berunding untuk merumuskan perdamaian. Pada awal tahun 2000, Henry Dunant Center (HDC), sebuah LSM internasional yang bermarkas di Swiss, sepakat menandatangani suatu kesepakatan bersama di Bevius, Swiss dengan nama Jeda Kemanusiaan untuk Aceh. Lagi berunding itu proximity. Mereka di kamar lain, kami di kamar lain. Dan Dunant di tengah. Mondar-mandir ya. Itu agak karena sudah gagal di lapangan, enggak gagal kan? Sebenarnya waktu zaman Wirajuda itu, kita sudah banyak dapat persetujuan. Ya, langkah-langkah cari cara politis lah. Jadi, setiap kali kami berunding, kan, kami sudah setuju, umpamanya besoknya kami akan teken, di Aceh di operasi terus. Gagal terus. Kemudian pada tanggal 5 Agustus tahun 2000, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menyepakati perpanjangan jeda kemanusiaan. Jeda kemanusiaan itu bisa saya yang mewakili GAM, ya, Hasan Wirajuda dari pihak pemerintah Republik Indonesia. Dengan ada itu kita bisa kembangkan, karena ini jalannya sangat susah. Karena apapun yang kita bicarakan di meja perundingan, di lapangan kejadian sebaliknya. Sementara di tahun 2001, tepatnya di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh, Tengku Amni bersama Tengku Nasruddin bin Ahmed, Tengku Sofyan Ibrahim Tiba, Tengku Amri bin Abdul Wahab, Tengku Saiful bin Muhammad Ali, serta Teku Kamaruzaman ikut berdialog menyelesaikan konflik. Mereka juga difasilitasi oleh Henry Dunant Center.
Perundingan itu mempertemukan perwakilan Republik Indonesia dengan juru runding GAM yang berada di Aceh. Namun, di tengah bergulirnya perundingan yang menyita waktu panjang, justru juru runding GAM ditangkap oleh pihak keamanan RI. Mereka menjadi tahanan politik. Kami bukan petempur. Kami adalah negosiator, kami adalah perunding. 15 menit sesudah dinyatakan darurat militer, sejumlah aparat yang dari kemarin itu sudah, sudah berada di Hotel Kuala Tripa. Ngetok-ngetok pintu di kamar kami, dan kami sudah berkumpul pada satu kamar. Padahal kami ada kamar masing-masing karena kami sudah tahu kami akan ditangkap kembali. Duduk pada satu ruangan, dan ketika diketok, saya buka pintunya. Nah, saya yakin bahwa ini adalah kepolisian. Walaupun sebelumnya kami udah yakin karena ketika kami pulang dari Jakarta, perundingan Tokyo sudah gagal. Mereka sudah memilih Hotel Kuala Tripa. Dan satu ketika kami pasti akan ditangkap. Inilah orang yang datang. Di tahun 2003 hingga 2004, kedua belah pihak terus mencari cara untuk perundingan dan berdamai. Mulai dari jeda kemanusiaan, Cessation of Hostilities Agreement atau KOHA, hingga gagalnya perundingan Tokyo. Pada tahun 2005, masyarakat Aceh mulai bernafas lega ketika mendapatkan kabar dari luar negeri adanya perundingan Helsinki di Finlandia yang difasilitasi oleh mediator internasional dari Crisis Management Initiative atau CMI yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, akhirnya menemukan titik terang. Kalau konflik pasti jatuh korban banyak. Dan di Aceh selama 30 tahun korbannya kurang lebih 15.000 orang meninggal, ya kan? Baik masyarakat sipil, GAM juga tentara. Sehingga kalau kita selesaikan tentu mendapat pahala. Dan saya percaya bahwa apabila diadakan pendekatan negosiasi yang betul, maka itu dapat damai. Pada prinsipnya satu hari Pak JK telepon saya. Jadi dengan tiba-tiba kira-kira pukul 11 pagi menjelang siang. Masa itu Pak Soekarno wakil Wapres masa itu. Saya ceritakanlah kalau Bapak serius, yakin, sila Bapak hubungi ini nomor, ini orang. Terjadilah kesinambungan antara perdamaian di pihak kita dengan pihak RI. Nyambunglah antara Yusuf Kala dan SBY di pihak Jakarta dengan kita GAM di Swedia masa itu. Sehingga ambil fasilitasi di Helsinki. Sampai hari ini terjadilah penandatanganan dan perdamaian pada saat ini. Saya bicara per telepon dengan perantaraan Bupati Aceh Utara Tarmizi, bicara dengan Muzakir mana? Bicara per telepon. Saya mengajaknya perdamaian. Dan saya apresiasi bahwa dia bilang bukan terserah pimpinan di Swedia, dia akan taat. Saya bilang kalau saya ketemu itu dan Anda akan taat. Saya baru mengetahui bahwa ada disiplin di dalam GAM itu dan pihak kombatan itu taat kepada perintah. Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia akhirnya sepakat untuk melakukan perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Pasca 15 hari damai Aceh, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU Helsinki, seluruh tahanan politik maupun narapidana politik pun dibebaskan tanpa syarat. Kami di situ bertiga, di Sukamiskin, almarhum Tunku Muhammad Usman Lampauhawe, Teguh Kamaruzaman, dan saya. Tapi ada sejumlah yang bukan perunding, yang ditangkap di lapangan, ada masyarakat biasa, ada juga petempur.
yang dibawa ke Sukamiskin. 15 hari sesudah tanda tangan, semua orang yang terlibat GAM harus dibebaskan tanpa syarat. Unconditional. Waktu itu pasukan GAM yang masih bergerilyawan di hutan juga mendengar kabar perdamaian. Mereka mulai menyebarkan informasi itu secara masif. Kan ini semua karena Allah kita lahirnya perdamaian. Kita bisa berjabat tangan, lahir satu MOU ini semua itu adalah takdir dari Allah. Jadi hari ini kita harus sama-sama dengan masyarakat Aceh itu berbaur kita untuk membangun Aceh dan benar-benar pasukan Inong Balai ini harus berbentuk betul-betul pasukan seperti waktu masa konflik bisa menjaga marwah diri sendiri, menjaga marwah keluarga dan juga Aceh pada umumnya. Kira-kira 12 malam bahwa Aceh itu sudah damai, saya nggak nunggu pagi, saya udah turun ke kampung. Saya turun ke kampung, saya hubungi pasukan, saya bilang sudah damai ini. Pasca damai, para mantan kombatan GAM secara bertahap menyerahkan senjata kepada tim pengawas internasional Aceh Monitoring Mission atau AMM yang dibentuk atas kerjasama Uni Eropa dan ASEAN. Lembaga ini bertugas memantau pelaksanaan Nota Kesepahaman Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kala itu, Irwandi Yusuf, Tengku Amni, Ampunman, Muksalmina, Tengku Muhammad Usman Lampo Awi, serta Nasruddin, dan beberapa tokoh lainnya mewakili GAM untuk memulai proses reintegrasi pasca damai. Pemerintah Indonesia bersama lembaga-lembaga internasional mulai menyalurkan berbagai bentuk bantuan reintegrasi kepada eks-kombatan, tapol-napol, dan korban konflik. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Reintegrasi Aceh atau BRA pada tahun 2006. BRA memiliki peran strategis dalam proses transisi pasca konflik di Aceh. BRA memfasilitasi proses kembali mantan kombatan ke masyarakat dengan memberikan bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan sosial. Saya ditugaskan oleh pimpinan, hal ini adalah gubernur dan ketua KPA, bagaimana saya mampu menyiapkan seluruh kebutuhan mantan kombatan, tapol, masyarakat korban konflik. Ini yang harus saya lakukan. Hampir semua sektor. Ada perbaikan ekonomi, ada rehabilitas sosial, ada rehabilitas psikososial, ada biaya pendidikan. Kemarin saya menerapkan namanya e-proposal. Di dalamnya kita menginput data sehingga tidak tumpang tindih. Mana mantan kombatan, mana tapol, mana masyarakat korban konflik. Perjalanan 20 tahun damai ini membawa banyak perubahan. Kini masyarakat bisa hidup damai dan beraktivitas tanpa rasa takut. Anak-anak bisa bersekolah dengan tenang, para petani kembali ke ladang, dan nelayan kembali melaut tanpa rasa was-was. Suasana yang dulu penuh ketegangan kini berganti dengan rasa aman dan penuh harapan. Iklim investasi dan pembangunan pun tumbuh perlahan namun pasti. Jalan-jalan dibuka, infrastruktur dibangun, dan sektor ekonomi mulai bergeliat. Program-program pemberdayaan dan reintegrasi pun membuahkan hasil. Tapol-napol, korban konflik, dan mantan kombatan GAM juga mulai menjalani aktivitas sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Seperti Jamal, selain menjabat sebagai kepala BRA, dia juga menjadi pengajar, mendidik generasi masa depan. Dirinya memilih jalur akademis setelah perdamaian. Begitu juga dengan Fauzan Azima. Pasca damai, dirinya terlibat dalam gerakan konservasi. Fauzan juga menekuni hobi menjadi penulis buku. Fauzan juga mendedikasikan diri sebagai jurnalis. Begitu juga dengan Abua, dirinya sempat menjadi Bupati Pidijaya selama 2 periode.
Dia kini juga telah dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Aceh, partai lokal yang dibentuk pasca damai, serta terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2024-2029. Muzakir Manaf dan Fadlullah menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh. Mereka kini menjadi orang nomor 1 di Aceh. Bahkan, Fadlullah sempat menjadi anggota DPR RI 2 periode, maju melalui Partai Gerindra. Sedangkan Mualim juga sempat menjadi wakil gubernur Aceh, berpasangan dengan Gubernur Zaini Abdullah yang juga merupakan juru runding GAM. Sedangkan Tengku Amni mengisi ruang-ruang pemerintahan lewat ideologi dan pemikirannya dalam membangun Aceh. Khairunisa kini menjadi anggota komisioner Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh periode 2023-2028. Nisa juga mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Askarimah. Kini Anjeli hidup bersama anak sematawayangnya. Anjeli juga memiliki sebidang kebun kopi yang menjadi penopang ekonominya selama ini. Namun, keterbatasan fisik yang dia alami akibat ada bekas butiran peluru yang masih bersarang di kakinya tak membuat Anjeli pantang menyerah dan dirinya ikhlas menerima kondisinya sekarang. Kini, Anjeli menjalani hidup dengan damai. 20 tahun perdamaian Aceh bukan waktu yang singkat. Aceh telah membuktikan bahwa perdamaian bisa dirawat. Kini, saatnya memastikan bahwa perdamaian ini juga memberi makna untuk menghadirkan keadilan dan membawa kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Kisah-kisah mereka ini bisa menjadi ukiran sejarah bahwa orang-orang yang memiliki darah pejuang serta terlibat dalam konflik memilih untuk mengakhirinya, sebab tidak ada yang diuntungkan dalam konflik yang terjadi. Yang ada hanya menyisakan kesedihan dan luka mendalam. Kesempatan bagi seluruh masyarakat Aceh untuk merebut cita-cita di tengah negeri yang damai ini. Baik, hadirin berbahagia, tidak banyak yang bisa kami ceritakan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Hadirin, episode baru setelah Damai Aceh adalah kisah anak Aceh yang tumbuh tanpa dentuman senjata dan pemuda-pemudi yang kini menari di panggung dunia. Sepadan dengan sebuah suguhan penampilan yang akan kita saksikan sesaat lagi. Sambutlah Tari Sedati dari Sanggar Nurul Alam.
Assalamualaikum payadalo payong apanga lapala padalang padalang nangradanya apanga halapala pajantra kabila pajantra kena ayam ajara dilalang apa halapala apa gawe mata mengaja ada mengaja piyo hai pala hala papa ya apa ada bala kana abu ala bala bala abu ala zadara jala makal kalelon akalelo patata bitala bijahal jadema ajare malanya halala halala degat la jala jala bitara Malula mai lai jama kiyama ke ila dalala bila bintaran habidar barar badala mai lai jama hai jamu jaya raja la bola pucakrong abu jago dalala tahara kaban dan kabannya ada bagunangan hanya pedang bahate kegang le saya bahate bama timpa langan tenang aule bala lanten kelam hati nya bentai dalelon hana kelong lahe sayang bahate ba orang lingka dalam bungang ke rumah dalam elai sana berjang-jang raya lampu bantah-bantah sidang raja lantai perang ladela adalah negara bukan lele sayang lebaran lekan lepas di hari parola yang lebat teraba menimpa bukan lele sayang lebaran Alhamdulillah, dalam puja Tuhan yang puji alam langit dengan dunia, yang puji hawa serta damdum sekalian umat dalam dunia. Betul. Oleh lom puja kehadirat Tuhan akan janjongan lon mohon doa. Penghulai umatnya Muhammad dan serta tajan ahli warisnya. Allah. Kagecau umat dalam tepaklam, dalam pengeterang jinakan ba jina contoh wae rakan juca podoman getanya dumna. Di tide contoh ada bulan terang contoh teladan jepat dumkana. Nyepana baju raranu lempuan dari long tuan ayu mata. Tanggal 15 bulan 8 MOU Aceh RI dengan GAM Babiha RI dari pasukan Babiha ragam kokoh senjata
Bapak Muzakir Manaf yang amat pimpinan cukup terpadan ngapa Allah duda. Dalam doa bati doa Tuhan Aceh beraman. Belagi yang kakak Nanggro Acehnya indah naban. Nanggro penulang beramak para syuhada. Bergata jaga nganta petemang. Rakyat di dalam hai dalam mamu sejahtera. Bergata jaga terjaga ngana petemang. Rakyat di dalam mamu sejahtera. Ungkar payah tagunangan apli macam pli putih hai putih tiru bongkala hai bukan lesa yang hai sayang lana pada di ponang angle bahata reba metimpa takengan tenang alonten lam hati analalahe bahate ba orang lingka hasakan angan senang alon dalam hati analalahe ba orang lingka daerah Aceh Ungkar payah tagunangan api macam pil putih hai putih tiru bongkala langit bintang hai bintang di bumi pada bulan ada gleh hanggang gleh mulai cahaya hai melandang hai mata ile hai lalingan cabe hai dalek mengegan masak sabe bote kegunan masa ronceng pulih parang lebih putukan tentera Belanda Bukan cahaya yang lekat dalam padir pangang gelada bah metimpa sekangan jenalan telan hati adalah hebat orang leka kesetang dalam hati adalah hebat orang leka Hajangan pun pahlawan orang dicegahan oleh Belanda. Yang legalan pada di ponang anglir bah metimpa takkan tenang dalam hati adalah hebat orang lingka. Dalam hati adalah hebat orang lingka. Barungke Abang burung cilem dengan padang dengan bangun Belanda. Agak bilang merdeka. Baik, yang berbahagia, boleh tepuk tangan untuk teman-teman dari Sanggar Nurul Alam. Luar biasa, tari sedati, sebagai informasi saja ini merupakan tari tradisi Pak. Dan dulu zaman
perang bersama Belanda itu dilarang tarian ini, zaman konflik juga digunakan untuk penyebaran informasi ya, walaupun dengan berbagai informasi-informasi sandi yang kemudian disampaikan, tapi kali ini tidak ada informasi-informasi yang perlu ditutupi lagi dan kita bisa menikmati dengan leluasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang berbahagia. Ya, benar sekali Dosi, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita akan dengarkan laporan oleh PLT Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh sekaligus Sekretaris Panitia Hari Damai Aceh. Kepada Bapak Dr. Andes Mahdi Effendi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri HAM Republik Indonesia, para duta besar negara bersahabat dan konsul jenderal yang telah berhadir, yang kami hormati, Bapak Gubernur Aceh beserta dengan unsur Forkopimda, Bapak Ketua DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Kajati Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi, dan atau yang mewakili. Bapak Pejabat Gubernur periode 2004-2005, Bapak Gubernur Aceh periode 2007-2012, Bapak Gubernur, kami ulangi, Ketua DPRA Aceh periode 2012-2017, Bapak Gubernur Aceh 2012-2017, mohon maaf Pak kalau ada salah menyebutkan periodenya. Ketua Perbes DPD DPR RI, anggota DPR dan DPD RI, Paduga yang mulia Wali Nanggro, mohon maaf belum kami sebutkan tadi atau yang mewakili, Bapak Sekda, para sahli, para asisten dan para SKPA, para rektor se-Aceh, Ketua BRA, para deputi dan direktur, Bupati Wali Kota se-Aceh atau yang mewakili, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh dan mewakili, perwakilan forum dan lembaga kemanusiaan internasional, para alim ulama dan tokoh masyarakat, para pelaku dan perunding damai, KOHA, ADC, Tokyo, JSC dan CMI, Ketua KPA se-Aceh dan luar negeri, pimpinan instansi vertikal, lembaga perbankan, BUMN dan BUMD, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh, perwakilan ormas LSM dan lembaga civil society, dan para tokoh lainnya, seniman dan budayawan Aceh, para penulis buku sejarah dan konflik Aceh, media cetak dan elektronik yang berperan dalam proses perubahan Aceh, serta para undangan yang telah berhadir. Mohon maaf kalau belum saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghormatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada malam yang penuh makna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti malam penganugerahan 2 dekade Aceh Damai tahun 2025. Salam dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian.
Atas nama Badan Reintegrasi Aceh, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Gubernur Aceh beserta seluruh jajaran, para tamu kehormatan, dan hadirin hadirat yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Kehadiran Bapak Ibu adalah bentuk dukungan nyata terhadap upaya kita bersama menjaga dan menguatkan penerimaan Aceh. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, izinkan kami pada malam ini selaku pelaksana tugas Kepala Sekretariat BRA dan sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Hari Aceh Damai Provinsi Aceh tahun 2025 mewakili Ketua BRA yang juga sebagai Ketua Panitia Hari Aceh Damai menyampaikan laporan sebagai berikut. Syukur Alhamdulillah, peringatan 2 dekade Aceh Damai tahun 2005 sejauh ini dapat terlaksana dengan baik, tertib dan lancar. BRA telah berupaya merancang dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang tidak hanya bernuansa seremonial, tetapi juga syarat nilai refleksi, edukasi, dan inspirasi bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dapat kami laporkan bahwa rangkaian peringatan 2 dekade Aceh Damai tahun 2025 telah dimulai sejak tanggal 17 Juni 2025 dengan forum Group Discussion FGD di Universitas Teguh Umar, Melabuh, yang membahas capaian dan tantangan reintegrasi di Aceh. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2025, BRA meluncurkan dan membedah buku 2 dekade Damai Aceh di UIN Araniri, diikuti peluncuran buku Reintegrasi Gerilyawan GAM pada tanggal 9 Agustus 2025 di Universitas Siah Kuala. Pada tanggal 10 Agustus 2025, kita menyaksikan momen yang bersejarah, kegiatan rekonsiliasi antara mantan GAM dan milisi di Bina Meriah, sebuah langkah penting dalam memperkuat jembatan perdamaian di akar rumput. Hal ini bekerjasama dengan pihak KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Menjelang puncak acara, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2025, digelar serangkaian kegiatan, yaitu panel diskusi internasional di Fade Hotel, zikir perdamaian Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman, konferensi internasional di Hotel Hermes Palace, serta Aceh Damai Expo. Puncak peringatan berlangsung pada hari ini 15 Agustus 2025 di Balai Mesraya Aceh. Malam ini kita melanjutkan dengan malam penganugerahan sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh, lembaga dan insan yang telah berperan penting dalam menjaga denyut perdamaian di Aceh. Sebagai penutup rangkaian, pada tanggal 20 Agustus 2025 mendatang akan dilaksanakan pemberian penghargaan pemerintah Aceh serta peluncuran Theme of Reference konferensi internasional bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Kegiatan ini adalah kolaborasi antara diaspora global Aceh dan BRA sebagai wujud perluasan jejaring dan diplomasi damai Aceh di tingkat nasional dan internasional. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian yang saya muliakan, adapun penghargaan tersebut yang kita lakukan pada malam hari ini secara umum, yang pertama, insan pers, media cetak dan elektronik. Yang kedua, lembaga civil society. Yang ketiga, lembaga kemanusiaan. Keempat, para seniman, para tokoh lainnya, serta para penulis buku masa konflik. Izin Pak Wakil Gubernur, khusus untuk acara malam ini yang berkesempatan diberikan pada kategori insan pers, media dan elektronik. Sedangkan
kategori yang lainnya yang nantinya akan dicari waktu dan agenda selanjutnya. Bapak Ibu, pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi jasa, dedikasi dan kontribusi luar biasa para pihak yang telah bekerja tanpa lelah, baik di garis depan maupun di belakang layar, untuk memastikan bahwa perdamaian Aceh tetap terjaga, tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Kepada para penerima penghargaan, kami mengucapkan selamat dan terima kasih. Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kontribusi Bapak Ibu tidak hanya dicatat dalam sejarah Aceh, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi kesuksesan penyelenggaraan rangkaian kegiatan ini, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga internasional, dunia akademik, masyarakat sipil, media massa, hingga komunitas lokal di seluruh Aceh. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian, demikian laporan ini kami sampaikan. Kami berharap semoga momentum 2 dekade Aceh Damai ini semakin memperkuat komitmen kita bersama untuk menjaga perdamaian sebagai warisan tak ternilai. Damai bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pintu pembuka bagi pembangunan yang adil, sejahtera dan berkelanjutan bagi Aceh tercinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berbahagia, tentu kami ucapkan terima kasih kepada PLT Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Seperti yang beliau sampaikan, ternyata menuju hari ini peringatan Puncak Damai 20 tahun, tentu berbagai kegiatan sudah dilaksanakan. Tadi kita dengar juga ada FGD yang dilaksanakan di UTU, kemudian juga ada 2 buku yang di launching juga berkaitan dengan 20 tahun Damai Aceh, baik itu di UIN Araniri, kemudian juga di USK. Dan tentu juga ada berbagai kegiatan-kegiatan lain, sampai kemudian malam ini kita juga sama-sama akan menyaksikan pemberian penghargaan kepada para tokoh tentunya. Ya, benar sekali Dosi, dan pastinya juga hadirin serta seluruh tamu undangan. 2 dekade Hari Damai Aceh ini yang mengusung tema Dignity, Justice and Hope bukan tanpa alasan. Pemilihan tema ini karena lahir dari perjanjian damai di Helsinki dan penandatanganan perjanjian damai Helsinki tersebut yang kemudian membuat tanggal 15 Agustus diperingati sebagai Hari Perdamaian Aceh. Hari ini menjadi simbol harapan dan rekonsiliasi masyarakat Aceh yang mengingatkan kita bahwa bersama-sama telah berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Benar sekali, ada yang berbahagia, 2 dekade damai mengusung tema Dignity, Justice and Hope bermakna harga diri, keadilan dan harapan. Hadirin, terimalah sebuah penampilan spesial dari Rafli Kandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini syair tentang bagaimana kita mewakafkan keikhlasan di dalam sebuah perjuangan. Saya pikir di sini adalah orang-orang yang mewakafkan lahir batin supaya semua apa yang menjadi sebuah kebijakan yang berbasis daripada akal yang sehat, pemikiran yang jernih, Allah pandang. Ini khusus kita yang muslim, rasanya amalan suci. Di setiap
Apa yang menjadi dasar daripada sebuah keputusan kebijakan politik, apapun itu adalah lahir dari sebuah kesadaran hati. Ya insya Allah mudah-mudahan 20 tahun perdamaian ini kita bersyukur banyak. Kita doakan semua yang ada dalam proses perdamaian ini, Allah sehatkan lahir dan batinnya. Amalan suci. Amalan suci yang tiada meminta balasan, berjuanglah engkau dengan penuh keikhlasan. Pencipta alam akan tersenyum memandang pada kita yang disebut insan. Kemerdekaan yang diberi insan padamu, gunakanlah ia dengan amal dan baktimu. Siapa yang hidup tanpa berbakti berjuang sama dengan mayat berjalan. Pandangi alam yang sempurna indah, bukan sekedar dipuji-dipuja, tapi untuk kita mencari, membongkar isinya. Amalan suci adalah Tuhan tercipta. Kalau belum kita berjuang dan berusaha untuk berkembang menjadi insan sempurna, amal ilmu iman pasti ada. Hari ini yang kita lihat, esensi daripada syair ini adalah sumber daya alam berupa mineral keluar begitu saja. Emas di mana-mana. Tapi perlu diketahui, rakyat, masyarakat dengan kadar pengetahuannya hanya bisa mendapat remah-remah. Oleh sebab itu, saya meminta kepada tuan-tuan yang sudah diberikan amanah. Ada perusahaan PEMA di sini. Ayo berpikir pada substansinya, supaya seluruh sumber daya alam ini betul-betul dikelola dengan ilmu, bukan dengan enak nggak enak. Kemerdekaan yang diberi insan padamu, gunakanlah ia dengan amal dan baktimu. Siapa yang hidup tanpa berbakti berjuang sama dengan mayat berjalan. Pandangi alam yang sempurna indah, bukan sekedar dipuji-dipuja, tapi untuk kita mencari, membongkar isinya.
amalan suci adalah dua tercipta. Kalau belum kita berjuang dan berusaha untuk berkembang menjadi insan sempurna, amal ilmu iman pasti ada. Untuk berkembang menjadi insan sempurna, amal ilmu iman pasti ada. Ya, paling begitu hasil daripada sebuah kontemplasi kita. Saya melihat bila hari ini seluruh sumber daya alam ini tidak dioptimalisasi, bila hari ini pemikir-pemikir yang profesional tidak dilibatkan di dalam membangun Aceh ini, saya yakin sekali kita akan larut di dalam peristiwa atraksi seremoni, kehilangan substansi dan esensi. Saya punya waktu 5 menit lagi insya Allah. Terima kasih kepada seluruh duta besar. Terima kasih kepada guru-guru kami. Semuanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya bawa satu syair judulnya Kembali. Ini Ibu Eliza hafal ini syair. Apa yang kau cari dengan desah napas yang semakin terengah itu, kau temui hanya mimpi-mimpi dari berbagai ilusi. Sebenarnya menderamu. Kenapa ciptakan jalan berduri, padahal kau takut luka? Kenapa ciptakan luka di hati, padahal kau takut siksa? Kenapa ciptakan siksa? Oh, padahal kau tak berdaya. Jangan bermain api, nanti menjadi abu. Janganlah suka bermain, oh hati, nanti menjadi beku. Maka kembalilah menjadi diri, agar lebih kan berarti. Kenapa harus berselimut? Berselimut dengan Quran, berselimut dengan selawat, padahal kau ingin berkhianat. Hai, jangan bermain api, nanti
nanti menjadi abu. Jangan bermain hati, nanti menjadi abu. Kenapa ciptakan jalan berduri, padahal kau takut luka. Kenapa ciptakan luka di hati, padahal kau takut siksa. Kenapa ciptakan siksa? Oh, padahal kau tak berdaya. Jangan bermain api, oh, nanti menjadi abu. Janganlah suka bermain, oh hati, nanti menjadi beku. Maka kembalilah menjadi diri, agar lebih kan berarti. Maka kembalilah menjadi diri, agar lebih kan berarti. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya untuk tamu-tamu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin berbahagia, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Rafli Kande. Iya, setiap mendengarkan suara Rafli Kande, jauh sekali terbayang ke masa lalu seperti itu. Jadi ya. hampir ya dari setengah perjalanan kehidupan saya ya, terutama itu terngiang-ngiang dengan lirik yang beliau hadirkan dalam kehidupan ini. Iya, benar sekali, Dosi. Dan hadirin tamu undangan, 2 dekade damai Aceh tercapai berkat pihak-pihak yang telah merajut damai dengan ketekunan dan harapan di bidangnya masing-masing. Di antaranya adalah para tamu kehormatan, tokoh-tokoh perdamaian, duta besar negara, jurnalis, seniman, ulama, akademisi, pemerintah daerah dan pusat. Dan di kesempatan ini, beberapa pihak akan kita persilakan untuk menerima apresiasi. Di antaranya adalah para wartawan atau insan pers yang berdedikasi dalam proses perdamaian Aceh. Hadirin berbahagia, berikut kami sebutkan nama-nama penerima anugerah 2 dekade Hari Damai Aceh, kategori insan pers dalam proses perdamaian Aceh. Di antaranya A. Munir Nur, RCTI, Aceh Express, iNews. M. Ali Raban, Metro TV. Mukhtaruddin Yaakob, SCTV. Adi Warsidi, Tempo. Hotli Simanjuntak, AFP, IBA. Daspriani Yuli Zamzami, Aceh Express. Zainal Arifin M. Nur, Serambi, Indonesia. M. Nasir Hussein, SCTV. Zainal Bakri, Tempo. Murizal Hamzah, Sinar Harapan, EPI. Muhammad Nasir Nurdin, Ketua PWI Aceh. Mustajab, Sekretaris IJTI Aceh. Muhammad Ansar, Ketua PFI Aceh. Bustamam Ali, TPI. Muhammad Saleh, Modus Aceh. Nurdin Hasan, Serambi, Indonesia. Adnan NS, Waspada. Aldi Nenggolan, Waspada. Andi Firdaus, Aceh Kronika.
Armia Jamil, TPI. Asnawi Ali, Realitas. Asnawi Kumar, RCTI, Aceh Express. Ai Jufridar, Serambi, Indonesia. Ashari, Antara. Bahari, Peristiwa. Bahtiar Gayo, Waspada. Baihaqi, RCTI. Berlian Awe, Serambi, Indonesia. Binsar Bakara, Aceh Press. Buni Yamin, Waspada. Khaidir Mahyudin, Freelance. Cut Zahrita, RRI Banda Aceh. Ferry Effendi, SCTV. Haji Samsul Kahar, Serambi, Indonesia. Helmi Has, Serambi, Indonesia. Herudwi Mojo, Antara. Ibnu Sa'dan, Waspada. Imran Joni, Aceh Pos, Peristiwa. Ismail M. Shah, Serambi, Indonesia. Jalimin Gayo, Serambi, Indonesia. Muhammad Nasir Yusuf, Serambi, Indonesia. Marhian Syah Aziz, RCTI. Maskur Abdullah, BBC London. Mawardi Ibrahim, Serambi, Indonesia. Muhammad Hamzah, Suara Pembaruan. Muhammad Nasir, RRI Banda Aceh. Muhammad Riza, Waspada. Munawardi Ismail, Tabloid Karisma, Waspada. Nurdin Syam, Serambi, Indonesia. Ramadan, SCTV. Ramadan, Waspada. Ridwan Suud, Serambi, Indonesia. Romi Zuliansyah, TVRI. Saiful Bahri, Serambi, Indonesia. Syarbaini Usman, Serambi, Indonesia. Tarmizi Harfa, Reuters. Tengku Amir Hamzah, Serambi, Indonesia. Yusmawardi, Ali Suud, Tempo. Zahirna Bahri, Serambi, Indonesia. Zulkifli Doli, Freelance. Almarhum Zamzami Surya, Waspada. Almarhum Zahria, Serambi, Indonesia. Almarhum Yasman Yafid, TPI. Almarhum Saidul Karneng, Ishak, Antara. Almarhum Safwan, Analisa. Almarhum Najmuddin Umar, Kompas. Almarhum Muhammad Rokan, Serambi, Indonesia. Almarhum M. Nasir Musa, RRI Banda Aceh. Almarhum Jamal, TVRI. Almarhum Iskandar, Waspada. Almarhum Ibrahim Ahmad, Serambi, Indonesia. Almarhum Helmi Azhari, Analisa. Almarhum Fakrur Razi Gade, Associate Press. Almarhum Bustami Saleh, Waspada. Almarhum Basri Daham, Serambi, Indonesia. Almarhum Badrudin, TVRI. Almarhum Anwar Bey, Waspada. Almarhum Ahmad Katib Ali, Peristiwa. Almarhum Arif Rahman, Aceh Express. Dan almarhum Umar HN, RCTI. Baik, hadirin berbahagia, kami akan memanggil 16 penerima secara simbolis mewakili seluruh penerima yang akan hadir dan menerima penghargaan pada malam hari yang berbahagia ini. Untuk itu kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung untuk nama-nama yang kami sebutkan. Munir Nur dari RCTI Aceh Express iNews. Beri tepuk tangan dan berbahagia. Kemudian M. Ali Raban, Metro TV. Kemudian kami juga ikut mengundang Mukhtarudin Yaakob dari SCTV. Adi Warsidi dari Tempo.
Hotli Simajuntak dari AFP IPA. Kemudian Daspriani Yuli Zamzami dari Aceh Express. Juga kami turut mengundang untuk dapat naik ke atas panggung Zainal Arifin M. Nur dari Serambi, Indonesia. Kemudian M. Nasir Hussein dari SCTV. Zainal Bakri dari Tempo. Kemudian Murizal Hamzah dari Sinar Harapan. M. Nasir Nurdin, Ketua PWI Aceh. Kami juga ikut mengundang Mustajab. Beliau adalah Sekretaris IJTI Aceh. Juga kami turut mengundang untuk dapat naik ke atas panggung Muhammad Ansar, Ketua PFI Aceh. Kemudian Bustamam Ali, TPI. Muhammad Saleh, Modus Aceh, dan Nurdin Hasan dari Serambi, Indonesia. Sedang dilakukan persiapan terlebih dahulu adik berbahagia. Seperti yang kami sampaikan bahwa dari sejumlah nama yang kami sebutkan akan menerima penghargaan ini, 16 diantaranya kita serahkan di atas panggung sebagai simbolis tentunya penghargaan kita kepada insan pers. Ternyata teman-teman sudah berkontribusi luar biasa hingga perdamaian ini kita rasakan 20 tahun sudah. Satu lagi yang berbahagia, pemberian penghargaan kepada para wartawan atas dedikasi dalam proses perdamaian Aceh. Akan sama-sama kita saksikan sesaat lagi. Baik, hadirin, untuk itu kemudian kami mengundang kepada Ketua Badan Reintegrasi Aceh untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada para insan pers, yaitu Bapak Dr. Kandidat Jamaluddin MKN, kami silakan. Kemudian juga kami undang tentu Wakil Ketua DPR Aceh untuk menyerahkan penghargaan juga nanti sesaat lagi. Kita tentu juga akan mengundang Wakil Gubernur Aceh, Bapak Haji Fadlullah SE untuk bisa bersama-sama di atas panggung utama. Kemudian juga Wamen HAM untuk bisa bersama-sama kami di atas panggung utama juga kami silakan. Juga kami turut mengundang Ibu Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Sahaduddin Jamal. Juga kami turut mengundang untuk Duta Finlandia. Dari CMI, juga kami turut mengundang untuk dapat naik ke atas panggung untuk dapat menyerahkan penghargaan. Juga kami turut mengundang Bapak Azwar Abu Bakar untuk bersama-sama dapat menyerahkan penghargaan kepada insan pers. Baik, yang berbahagia, sedang diberikan penghargaan dari Wamen HAM. Ini adalah penghargaan kepada para wartawan atas dedikasi dalam proses perdamaian Aceh.
hadirin, saat ini bersama-sama sedang kita saksikan momen penyerahan penghargaan kepada perwakilan insan pers yang berdedikasi dalam proses perdamaian Aceh yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan selanjutnya, setelah tadi diberikan kepada Bapak Munir Nur, kemudian M. Ali Raban, sementara Mukhtaruddin Yakub dari SCTV juga diapresiasi. Kemudian juga Bapak Adi Warsidi dari Tempo, dan kemudian Bapak Hodli Simanjuntak dari AFP IP juga diapresiasi. Daspriani Yuli Zamzami juga menerima penghargaan yang sama. Kemudian kita saksikan juga Bapak Zainal Arifin M. Nur dari Serambi Indonesia diapresiasi. Sementara itu hadirin berbahagia, Wakil Ketua DPRA akan juga menyerahkan penghargaan ini. Inilah para penerima penghargaan dari berbahagia diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPRA. Sementara itu juga terlihat Ibu Wali Kota Banda Aceh menyerahkan langsung kepada Ketua PWI Aceh, Bapak Nasir Nurdin. Ya, penghargaan ini diserahkan oleh Ibu Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Sahaduddin Jamal. Dan selanjutnya penyerahan penghargaan oleh Duta Finlandia kepada para wartawan atas dedikasi dalam proses perdamaian Aceh di momen 2 dekade damai Aceh. Diterima oleh Mustajab hadirin berbahagia, atau lebih kita kenal dengan Mas J. Kemudian penghargaan juga diberikan kepada Ketua PFI Aceh, Muhammad Ansar, fotografer handal dari Serambi Indonesia. Dan Bapak Azwar Abu Bakar memberikan penghargaan ini untuk menyerahkannya kepada Bapak Bustamam Ali, senior kita di jurnalistik. Dan yang terakhir tentu Ketua BRA akan menyerahkan langsung kepada Bapak Muhammad Saleh Modus Aceh. Selanjutnya pelaksanaan sesi foto bersama, momen yang sangat berharga, kami silakan. Baik, selesai. Baik, terima kasih. Mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur Aceh bersama Ketua BRA tetap berada di atas panggung utama. Selanjutnya kepada para penerima dan kemudian juga juga kami mohon kesediaan kepada Bapak Wakil Menteri untuk tetap berada di atas panggung bersama dengan Bapak Wakil Gubernur dan Ketua BRA untuk dapat bersama-sama memberikan bantuan pendidikan untuk anak korban konflik. Kepada para insan pers kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat, dan para tamu dan lainnya. Hadirin berbahagia, kemudian kita akan menyaksikan penyerahan bantuan pendidikan untuk anak korban konflik. Kami undang ke atas panggung utama Yaumil Asra, anak dari mantan kombatan M. Nasir, Sago 25. Juga kami mengundang Abdul Aziz, anak dari mantan kombatan M. Nasir, Sago 25. Dan kemudian juga kita undang Mahmudia, anak dari mantan kombatan daerah Kota Binjai, Juluk, pasukan Sago Juluk Awedu.
untuk bisa hadir ke atas panggung utama. Dan kami undang Direktur Utama PT PEMA, kemudian juga Tengku Irsyadi untuk bisa bersama kami di atas panggung utama. Kemudian juga Direktur Bank Aceh Syariah juga bisa berhadir di atas panggung utama. Oke, baik. Hadirin, saat ini sedang kita saksikan penyerahan bantuan pendidikan untuk anak korban konflik yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Hak Azazi Manusia. Dan juga selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Bapak Wakil Gubernur Aceh, Bapak Fadullah SE untuk dapat menyerahkan bantuan pendidikan untuk anak korban konflik. Baik, kami persilakan Tengku Irsyadi juga menyerahkan bantuan ini secara simbolis. Terima kasih atas inisiasinya Bapak Tengku Irsyadi. Selanjutnya Bapak Jamal mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang ini. Bapak Ibu, sedikit saya menjelaskan tentang biografi anak-anak ini. Ini ada 10 anak mata kobatan yang bapaknya almarhum pada masa lampau. Mereka ini sedang bersekolah. Jadi bantuan pendidikan ini murni dari Tengku Irsyadi yang mensupport kita dari awal sampai hari ini adalah terjadi pada proses ini. Dari Bapak Mawardi juga mensupport untuk anak-anak ini ada 10 orang, cuman yang bisa hadir karena kondisi malam 3 orang mewakili. Yang di sisi Pak Wagub, bapaknya meninggal di tahun 2003. Satu camp dengan saya, bapaknya sampai hari ini kuburannya belum ditemukan. Begitu juga yang di tengah ini sama kondisinya. Adik ini, dia ini sama juga di Aceh Timur. Posisinya bapaknya beliau sampai hari ini belum ditemukan di mana tempatnya. Saya mengharap kepada Bapak Ibu di sini, kami bisa dapat merekomendasi mensupport BRA. Seutuhnya bagaimana kita menciptakan reintegrasi ini secara menyeluruh bermartabat dan berkelanjutan dalam bentuk pendidikan. Ini adalah bentuk awal terbukanya pintu bagi Badan Reintegrasi Aceh menciptakan pendidikan bagi anak-anak korban konflik masa lalu. Karena mereka akan bertumbuh selanjutnya. Tidak pula selama ini kita membuka jalan tingkat nasional untuk mencari biaya pendidikan. Ini yang support saya Bang Irsyadi. Seutuhnya mereka mensupport membuka jaringan di Jakarta. Dalam hal ini saya kembali kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sesi foto bersama kami silakan. Iya, kami silakan untuk dapat melaksanakan sesi foto bersama. Kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Baik, mohon berkenan Wakil Gubernur tetap berada di atas panggung utama. Selanjutnya kepada para penerima dan yang memberikan atau menyerahkan kami persilakan duduk kembali. Sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih kepada Tengku Irsyadi yang telah berinisiasi untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh para mantan kombatan GAM, tentunya juga sebagai langkah rekonsiliasi yang kita upayakan. Baik, hadirin, berikut akan kita dengarkan kata sambutan oleh Wakil Gubernur Aceh kepada Bapak Fadullah SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah larut malam, saya ingin menggunakan waktu 5 menit 20 detik saja. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan al sahabat. Penghormatan saya kepada Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Wakil Duta Besar Finland,
para perwakilan kedutaan Turki, Amerika Serikat, Norwegia, Pak Wamenham RI, sahabat saya, beliau dalam 2 bulan ini sudah 2 kali ke Aceh. Mudah-mudahan setiap bulan, Pak. Kalau setiap bulan ada 12 kali insya Allah Bapak ke Aceh. Menyambung silaturahmi salah satu untuk diberkahi umur, Pak. Forkopimda dan Ketua DPRA atau yang mewakili, para mantan gubernur hadir bersama kita. Abu Daini, selamat datang. Beliau adalah salah satu pelaku sejarah, saksi hidup dalam acara ini. 20 tahun yang lalu, karena beliau, makanya hadirlah perdamaian. Di antara lain salah satu adalah beliau. Bupati Wali Kota hadir, Bu Wali Kota. Kami dulu sama-sama ketika di DPR RI, ternyata saya pulang ke kampung, ke Banda Aceh, saya ke Aceh, beliau juga ikut saya lagi ke Aceh. Adinda Afdal, Wakil Wali Kota Banda Aceh, para alim ulama, para cendekiawan, para guru besar, para rektor universitas, kepala BRA, dan para SKPA, para lembaga istimewa, ketua KPA se-Aceh, dan seluruh Panglima GAM yang berhadir, sahabat saya semua, seluruh tokoh GAM, dan pasukan Ineng Bale, media cetak dan media elektronik, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat yang saya cintai. Pada malam ini kita semua mengenang 20 tahun perjalanan perdamaian ini. Kami atas nama pemerintah Aceh, mari sama-sama kita evaluasi 20 tahun perjalanan damai ini. Apa yang menjadi kekurangan, mari sama-sama kita perbaiki ke depan. Apa yang menjadi kelebihan, kebaikan, mari kita lanjutkan bersama-sama untuk demi Aceh yang kita cintai. Acara malam ini menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanannya damai Aceh yang telah terjaga selama dekade terakhir. Di kesempatan ini pula kita memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh lembaga dan mitra strategis baik dalam maupun luar negeri yang telah memberikan kontribusi besar bagi terwujudnya dan terpeliharanya perdamaian di Aceh. Penghargaan ini merupakan tanda penghormatan dan penghargaan ini yang tulus atas upaya, pengorbanan dan dedikasi yang telah mereka curahkan untuk damai Aceh. Kepada para tokoh yang gigih membangun jembatan dialog dan menjaga semangat persatuan. Kepada pemerintah pusat dan para pemimpin nasional yang memberi perhatian dan dukungan kebijakan bagi terwujudnya perjanjian damai. Kepada pihak internasional termasuk mediator dan mitra pembangunan yang mendampingi proses perdamaian dengan kesabaran dan komitmen, serta kepada seluruh masyarakat Aceh sendiri yang memilih jalur damai sebagai jalan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu semuanya yang berhadir,
Penganugerah ini mengandung pesan kuat bahwa setiap kontribusi untuk perdamaian memiliki nilai yang tak ternilai. Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus Aceh untuk meneladani semangat para penerima anugerah. Berani mengambil peran, membuat kemaslahatan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan masyarakat yang dijalankan secara baik, cara baik dan berkualitas. Kondisi ini tentu menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan Aceh yang lebih sejahtera dan bermartabat. Capaian-capaian ini menunjukkan kemajuan, patut kita syukuri dan kita perkuat bersama dengan kebersamaan, komitmen dan dukungan seluruh pihak. Insya Allah kemajuan ini akan terus meningkat sehingga Aceh dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan dan komitmen Bapak Ibu semuanya dalam menjaga perdamaian Aceh. Mari kita terus bergandeng tangan, menyatukan langkah dan menyelaraskan niat untuk membawa Aceh menjadi daerah Islami, maju, bermartabat dan berkelanjutan. Semoga semangat kebersamaan kita rajut pada malam ini menjadi energi positif, mengalir ke setiap sudut Aceh, menjaga perdamaian yang kita nikmati hari ini akan tetap terpelihara untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kata saya ingin berpantun. Di kebun banyak buah delima, petik sekarang jual ke kota. MOU Helsinki kita kenal bersama. Aceh damai sejahtera tujuan kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Aceh Bapak Fadlullah SE yang sudah menyampaikan sambutannya pada malam hari yang berbahagia ini. Hadirin, berikut kita akan menyaksikan Memorandum of Agreement dan Implementing Agreement antara Badan Reintegrasi Aceh dengan Program Magister Damai dan Resolusi Konflik Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala. Kami mengundang ke atas panggung Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala, dan Koordinator Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik Universitas Syah Kuala untuk melakukan penandatanganan kerjasama di atas panggung. Saat lagi hari yang berbahagia, kita saksikan Memorandum of Agreement atau MOU antara Badan Reintegrasi Aceh dengan Program Magister Damai dan Resolusi Konflik Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala. Baik, hadirin berbahagia, beri tepuk tangan. Luar biasa, setelah 20 tahun kesepakatan ini ditandatangani, tentunya mudah-mudahan bagian dari upaya kita terus merasakan perdamaian ini. Selanjutnya hadirin berbahagia, inilah Implementing Agreement
antara Badan Reintegrasi Aceh dengan program Magister Damai dan Resolusi Konflik Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala. Pengabadian momen, beri tepuk tangan sekali lagi ada berbahagia. Dua momen perjanjian ini mudah-mudahan bisa maksimal dalam program insya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih. Silakan lakukan foto bersama. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala, dan Koordinator Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik Universitas Syah Kuala. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam mensukseskan peringatan 2 dekade atau 20 tahun Hari Damai Aceh, dan tentu juga di malam hari yang berbahagia ini di mana agenda anugerah 2 dekade Hari Damai Aceh ini bisa kita laksanakan. Perjanjian ini tentu juga mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita. Hadirin berbahagia, saya Dosi Alfian dan saya Hafsari Ayu, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.